Labang, 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 labang. Dia begini. Tuh, tasingin iki ya. Jika ini enak. Ini ID ini dia. Baik, selamat datang, selamat malam kepada seluruh peserta yang telah hadir pada webinar pada malam hari ini. Diumumkan kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon demi kelancaran acara. Mana yang film tadi saking bening. Ayo ke sini. Baik, sekali lagi diucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir pada malam hari ini untuk menonaktifkan mikrofon demi kelancaran acara. Oke. Baik, sembari menunggu acara dimulai, aku mau mengajak ngobrol salah satu peserta nih. Mungkin kepada Kak Evi Oktavia, apakah bisa bergabung bersama kami? Baik, apabila belum bisa bergabung, mungkin kepada yang lain ya ada Kak Haikal Hiakuya, mungkin bisa bergabung bersama kami. Halo. Baik, apakah dari Kak Haikal bisa bergabung bersama kami?
Oke, mungkin ada kendala ya, jadi belum bisa bergabung. Baik, sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir pada malam hari ini. Diumumkan kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon demi kelancaran dan kekondisian acara. Tak usah, Pak. Tak usah. Oh, terus. Udah saja masih ngomong dengan kita kok. Tidak, saya Baik, mengingat waktu telah menunjukkan 19.24, maka webinar pada malam hari ini bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta dan pemateri yang telah hadir pada agenda webinar malam hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Yusri Ubaidillah Mahi, mahasiswa Teknik Ilmu Keperawatan. Mohon maaf. Perkenalkan, saya Muhammad Yusri Ubaidillah Mahi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya dari Divisi Desain Grafis selaku moderator pada agenda webinar malam hari ini. Keluh Kesah Kampus atau KKN adalah komunitas online yang didirikan di Facebook pada tahun 2023 dan telah memiliki lebih dari 200.000 anggota di Facebook dan 40.000 pengikut di Instagram. Walaupun bernama Keluh Kesah Kampus, komunitas ini terbuka untuk umum, mulai dari anak sekolah, mahasiswa-mahasiswi, hingga dosen dan para pekerja. Terus, namanya, selain untuk mewadahi mahasiswa seluruh Indonesia untuk berkeluh kesah serta berbagi kehidupan sehari-hari dan tips perkuliahan, KKN juga mewadahi pengembangan ilmu pengetahuan melalui sayapnya yaitu Forum Webinar KKN yang malam hari ini menggelar webinar bertajuk mengasah keterampilan menulis artikel dan berita, strategi efektif untuk mahasiswa meningkatkan kualitas tulisannya yang sudah pasti diisi oleh pemateri yang kompeten di bidangnya. Sebelum melangkah lebih jauh, diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera di sesi dokumentasi dan menonaktifkan mikrofon demi kelancaran dan kondusivitas acara, serta jangan lupa untuk memfollow IG KKN di keluhkesah.ngampus untuk mendapatkan informasi bermanfaat terkait webinar dan informasi perkuliahan lainnya. Baik, untuk susunan acara pada malam hari ini adalah opening, lalu sambutan dari Ketua Forum Webinar KKN, dan pemaparan materi oleh pemateri, mohon maaf, sesi Q&A dan diskusi, dokumentasi, dan penutupan. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dijawabkan karena sungguhnya tiada kata akhir dalam berdoa. Menginjak pada agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Forum Webinar. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Forum Webinar KKN. Kepada Mas Alim Rosyid Budi, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih dan moderator Kak Mahyu Badela Mahi. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir dan juga terima kasih kepada pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan sharing materi kepada kita semua mengenai penulisan artikel dan juga berita. Ini adalah edisi webinar yang kelima bagi kita. Tujuan dari forum webinar adalah untuk sharing ilmu, sharing pengalaman, dan juga untuk sharing kepada mahasiswa mengenai materi-materi yang asik dan juga dengan pemateri-pemateri yang kompeten di bidangnya. Ini tidak bisa dipungkiri bahwasannya salah satu forum webinar adalah salah satu ujung tombak bagi keluh kesah kampus untuk melebarkan sayapnya di bidang akademik. Tentu saja ini adalah menjadi sebuah tantangan khusus bagi kami sebagai pengurus untuk terus-menerus aktif untuk menggelar webinar-webinar selanjutnya yang lebih menarik dan juga lebih kompetitif. Saya selaku Ketua Forum Webinar Keluh Kesah Kampus, saya merasa bangga mengenai beberapa pengurus yang telah menyempatkan waktunya untuk mengurus forum pada malam hari ini. FYI, sebagai bocoran dan juga sebagai spoiler, kita akan membuka beberapa kelas atau les course tertentu bagi para mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan. Yaitu satu adalah mengenai bagaimana kiat-kiat caranya untuk lolos tes TOEFL, tes TOEIC, dan juga beberapa les course bahasa Inggris. Dan juga kita beberapa akan mengundang beberapa materi yang berkaitan dengan akademik dan juga tentang jurusan tertentu. Jadi rekan-rekan yang hadir di malam hari ini sangat diperbolehkan untuk request materi apa nih enaknya nih. Apakah kalian sedang mengalami kesulitan di bidang mata kuliah tertentu? Itu bisa, silahkan request di kolom komen, silahkan request karena kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan akademis kalian. Tidak hanya itu, kami juga berusaha untuk menghadirkan pemateri-pemateri yang kompeten di bidangnya. Kalau mau, silakan untuk pemateri-materinya silakan direquest juga silakan. Maka kami akan terbuka mengenai hal itu. Maka daripada itu, saya selaku Ketua Umum Forum KKN Webinar dan juga mewakili author KKN Bang Ikhwan Rahmansyah, saya dengan resmi membuka KKN Webinar pada malam hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, webinar sudah saya buka dan juga saya tutup ketika webinar ini sudah selesai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Ali Mursyid Budi atas sambutannya. Lalu menginjak pada acara inti, yaitu pemaparan materi. Izin menyampaikan bahwa materi kita pada malam hari ini adalah materi yang kompeten di bidangnya. Terbukti dari publikasi ilmiah yang berjudul Analisis Isi Novel Laut Bercerita dalam Bingkai Ekofeminisme yang terbit di Jurnal Ilmu Komunikasi tahun 2021. Selain itu, pemateri kita juga alumni dari UIN Wali Songo Semarang, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta pernah menjabat sebagai Sekretaris Redaksi LPM Misi FDK UIN Wali Songo. Pemateri kita sekarang bekerja sebagai editor di media online bapak.id. Baik, kepada Kak Mafia Azida, Esos dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Mahi. Sebelumnya suara saya terdengar tidak? Sudah terdengar Mbak Azida. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mafriha Azida, mungkin bisa dipanggil Zida. Lebih tepatnya di sini saya bukan pemateri, tapi teman diskusi ya teman-teman, karena mungkin pemateri itu bisa dikatakan sudah expert, tapi di sini saya masih mencoba terus belajar terkait ilmu jurnalistik dan tentunya terkait bidang menulis. Oke,
langsung saja untuk menyingkat waktu. Di sini ada poin PowerPoint yang pertama ada berjudul Masih Bingung Nulis Berita. Yuk belajar menulis berita bareng. Oke, next. Kak Mahi. Nah, langsung saja nih, kalau kita mau belajar kan tentunya harus paham apa itu berita, berita tuh apa sih gitu. Nah, semisal kita mau belajar tapi nggak paham dari pengertian, mungkin secara umum berita itu apa, ya nantinya akan sia-sia gitu. Nah, yang pertama ada pengertian dari berita, ada laporan atau informasi yang berisikan sebuah kejadian atau peristiwa terbaru dan menarik perhatian halayak. Yang kedua, ada informasi yang berisi peristiwa aktual dan faktual. Jadi dapat dipahami bahwa berita itu sebuah informasi ataupun sebuah laporan peristiwa yang sudah terjadi. Nah, itu yang terjadi secara aktual. Aktual itu terkini ataupun terbaru, dan sedangkan faktual itu fakta. Jadi sebenarnya pengertian mengenai faktual itu sesuatu yang ditangkap oleh panca indera kita, tidak hanya oleh mata, tetapi oleh telinga dan juga perasa. Nah, itu juga disebut sebagai fakta. Oke, lanjut. Bisa next, oke. Untuk selanjutnya itu ada nilai-nilai berita. Jadi sebuah berita itu bisa layak dipublikasikan atau layak diterbitkan itu ada beberapa nilai yang harus ada. Yang pertama itu ada magnitude. Magnitude itu pengaruh, luas pengaruh berita tersebut kepada halayak. Nah, jadi semisal sebuah berita itu bisa diterbitkan, ya salah satunya ada magnitude. Magnitude itu pengaruh dari isi berita itu kepada halayak. Apakah berita tersebut itu berpengaruh atau tidak? Contohnya nih, ada kenaikan harga BBM. Terus yang masih ramai ini ada Pilpres. Nah, itu kan berpengaruh nih ke seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu berarti pantas untuk dipublikasikan berita-berita semacam tersebut. Nah, lalu ada significance. Significance itu menyangkut kepentingan banyak orang. Sesuatu yang menyangkut kepentingan banyak orang tentunya akan berpengaruh luas terhadap masyarakat ataupun konsumen dari berita tersebut. Nah, itu bisa kita temui dari contoh-contoh berita mengenai wabah penyakit COVID-19. Kemarin itu kan benar-benar wabah COVID-19 itu kita dapat menemui berita-berita mengenai COVID-19. Nah, itu tentunya itu menyangkut kepentingan orang banyak. Berita-berita tersebut itu berarti layak untuk dipublikasikan karena ya itu menyangkut kepentingan orang banyak, nggak cuma satu personal ataupun kelompok tertentu. Ada pula timeliness, yakni terbaru atau aktual. Timeliness di sini mungkin antara nantinya ada antara berita di koran dan berita di media online itu berbeda ya teman-teman. Nah, kalau di media online itu beritanya itu teraktual, terkini, terbaru. Jadi semisal nanti sudah melewati batas-batas, misalnya satu hari baru posting berita itu masih bisa, tapi kalau sudah 2 hari itu berarti sudah basi beritanya karena tidak teraktual, tidak terbaru lagi. Mohon maaf tadi belum selesai Kak Mahi. Oke, di bawahnya ada proximity. Proximity itu kedekatan baik secara geografis, psikologis, dan ideologis. Perlu kita pahami bahwa berita-berita yang sudah dipublikasikan itu mengandung adanya kedekatan dengan diri kita ataupun dengan konsumen atau dengan masyarakat tertentu. Nah, kedekatan di sini maksudnya ada geografis seperti lokasi kejadian, misal ada kejadian gunung Merapi meletus nih, itu orang-orang yang dekat situ sepertinya bakalan tertarik nih sama berita tersebut ya karena adanya kedekatan geografis ini. Nah, ada juga kedekatan psikologis. Psikologis ini yakni keterikatan budaya atau kultural, pikiran, perasaan, kesukaan, ataupun kejiwaan seseorang dengan suatu objek atau peristiwa ataupun berita. Jadi psikologis ini seperti kita merasa senasib nih dengan isi berita tersebut.
dan lain sebagainya. Ada juga ideologis. Nah, ideologis ini berkaitan dengan sebuah kepercayaan atau suatu keyakinan tertentu. Misalnya berita-berita terkait adanya penolakan pembangunan gereja dan lain sebagainya. Itu juga penting nih buat dipublikasikan ya, agar orang-orang tuh tahu alasannya tuh kenapa gereja tersebut tidak bisa dibangun dan lain sebagainya, atau masalah perizinan. Oke. Selanjutnya ada prominence. Prominence itu ketokohan dan popularitas. Jadi salah satu nilai-nilai berita itu ada prominence. Seseorang ataupun tokoh yang sudah mencapai popularitasnya itu ya sudah layak untuk dipublikasikan. Misalnya seperti kita, misalnya kita tidak ada prestasi, kita orang biasa, ya itu mungkin saja kita bisa masuk berita, tapi kan logisnya orang-orang yang sudah apa ya, intinya sudah populer ataupun prestasinya sudah banyak, nah itu berarti layak untuk masuk berita, ataupun orang tersebut bisa kemungkinan besar akan layak dipublikasikan dalam sebuah berita. Oke, lanjut. Selanjutnya ada impact. Sebenarnya impact ini sama dengan magnitude tadi, yakni luas pengaruh sebuah berita. Impact di sini dampak sebuah peristiwa. Jadi ya impact sama magnitude itu sama. Isi berita ataupun berita tersebut tuh berdampak nggak sih sama konsumen, berdampak nggak sih sama masyarakat tertentu. Nah itu, jadi kita layak mempertimbangkan pengaruh dari sebuah berita atau sebuah tulisan nantinya. Selanjutnya ada konflik. Konflik ini peristiwa ketegangan, perang, dan kericuhan, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan konflik. Contohnya akhir-akhir ini adanya perang Palestina dan Israel. Nah itu berarti layak nih berita tersebut dipublikasikan, karena ya memang itu menyangkut orang banyak, dan juga di situ ada konflik dan berpengaruh terhadap luasnya masyarakat gitu. Jadi berpengaruh terhadap ya halayak gitu. Meskipun secara tidak langsung, tetapi nilai-nilai berita yang seperti itu juga layak untuk dipublikasikan. Selanjutnya ada human interest. Human interest itu sebuah berita yang menyentuh perasaan ataupun yang menyentuh perasaan kemanusiaan. Perasaan kemanusiaan di sini tuh seperti empati, simpati, dan lain sebagainya. Mungkin bukan menjual belas kasihan, tapi memang benar-benar dalam berita tersebut itu menjunjung adanya kita harusnya lebih bersyukur karena ada orang-orang yang ternyata lebih menderita dari kita dan lain sebagainya. Sepertinya misal korban banjir, korban bencana, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada uniqueness. Uniqueness di sini ada keunikan atau ketidaklaziman. Yang dimaksud di sini itu kan manusia itu cenderung ingin tahu ya tentang segala hal yang unik dan aneh. Nah, hal-hal yang belum pernah atau mungkin tak biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu tuh menarik perhatian masyarakat. Nah, itu jika itu memang layak untuk dipublikasikan, ya itu benar-benar benar-benar bisa ditulis. Kalian menulis sebuah berita khususnya tentang uniqueness ini. Selanjutnya ada seksual. Seksual itu kejadian seksual. Mungkin kalian sudah menemui banyak berita yang berisikan adanya pelecehan seksual terhadap anak ataupun perempuan dan lain sebagainya. Karena isu-isu tersebut memang sangat masif diperbincangkan di halayak, sehingga ya memang pantas untuk diberitakan ataupun dipublikasikan berita-berita semacam itu. Tetapi sebenarnya untuk menulis berita berkaitan dengan seksual itu tetap ada tetap ada persyaratan ataupun SOP. Nantinya mungkin kalian bisa belajar lebih lanjut terkait penulisan berita mengenai seksual itu di lain kesempatan ya teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada elemen-elemen berita. Elemen-elemen berita itu sebenarnya unsur-unsur berita.
Pasti kalian sudah paham mengenai ini. Ada unsur who, what, when, where, why, dan how. Nah, yang mana who di sini siapa saja yang terlibat, lalu apa, what, yakni peristiwa apa yang terjadi, sebenarnya apa sih yang diberitakan, apa sih itu ada acara apa, dan lain sebagainya. Lalu ada when di sini kapan terjadinya sebuah peristiwa, ataupun kapan terjadinya sebuah bencana, dan lain sebagainya. Terus ada where, yakni ini menerangkan mengenai unsur-unsur tempat atau di mana tempat terjadinya, ataupun intinya sesuatu yang berkenaan dengan tempat terjadinya sebuah peristiwa dalam berita, ini juga wajib ada nih teman-teman di berita. Lalu ada why. Why di sini penyebab peristiwa bisa terjadi, latar belakang, dan biasanya juga ada tujuannya apa sih adanya acara tersebut, atau tujuannya apa sih kok bisa itu diberitakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada how. How di sini menerangkan bagaimana proses kejadiannya. Jadi nanti di dalam sebuah berita itu tidak hanya ada who, tidak hanya ada what, when, where, why, tetapi juga harus ada how. How itu proses terjadinya sebuah peristiwa tersebut, ataupun proses terjadinya sebuah acara, ataupun kronologi acara. Nah, itu biasanya dimasukkan dalam sebuah berita. Oke, next. Nah, selanjutnya ada kategori berita. Kategori berita itu ada 2, secara garis besar ya teman-teman. Mungkin di luar sana juga lebih banyak sih sebenarnya jenis-jenis berita yang lain. Cuma emang yang lebih umum dan biasa dipelajari itu ada 2 secara garis besar, straight news sama in-depth atau deep news. Yang straight news ini ada 2, yakni hard news dan soft news. Oke, next. Nah, ini sebenarnya kita harus tahu dulu apa nih straight news. Nah, straight news ini berita yang ditulis secara ringkas, lugas, dan apa adanya. Biasanya berisikan informasi terkini tentang peristiwa yang sedang hangat, aktual, dan penting. Straight news ini biasa kita temui di media-media online sih, teman-teman. Jadi, untuk berita-berita straight news itu memang paling banyak kita temui dalam media sosial apapun itu, ataupun website media online. Oke, lanjut. Nah, ini jenis straight news yang pertama ada hard news. Hard news di sini yakni berita-berita yang biasa menjadi berita utama ataupun headline yang bersifat aktual atau terkini, lugas, singkat, langsung ke pokok, yang segera dipublikasikan atau secepatnya harus diketahui halayak. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa nilai-nilai berita itu ada pengertian dari berita itu ada aktual itu terkini. Jadi untuk berita-berita yang dipublikasikan secara online itu ada batas minimal pempublikasiannya. Untuk batas maksimalnya itu 1 hari. Misal peristiwa tersebut sudah 1 hari. Kemarin nih berita terjadi. Nah, berarti besoknya itu udah paling maksimal untuk memberitakan peristiwa ataupun kejadian tersebut. Sedangkan untuk misalnya sudah 2 hari berlangsung, tetapi baru dipublikasikan, itu namanya untuk berita tersebut itu namanya beritanya sudah basi, atau mungkin bisa dialihkan bukan ke hard news, nantinya akan ke in-depth news dan lain sebagainya. Lanjut. Ini yang kedua ada soft news, yakni berita memuat human interest atau jenis rubrik terkait feature. Feature itu sebuah tulisan yang memadukan berita dan opini. Gaya penulisannya pun berkaitan dengan bercerita, seperti cerpen ataupun novel. Feature adalah karya jurnalistik bergaya sastra, terutama dari aspek penggunaan bahasa, alur cerita, dan dramatisasi. Jadi untuk soft news ini mungkin salah satu yang cukup berbeda dari straight news ataupun in-depth. Untuk straight news dan in-depth itu menggunakan bahasa-bahasa baku ataupun bahasa jurnalistik. Sedangkan soft news itu menggunakan bahasa sastrawi atau bahasa-bahasa yang bisa dibilang romantisasi bahasa menurut saya. Soalnya di dalam berita soft news itu
bukan melambai-lambai bahasanya, tetapi memang agak berpuitis di situ. Jadi memang kemampuan untuk apa ya, untuk merangkai kata-kata itu di soft news memang ya cukup diputuskan juga. Oke, lanjut. Nah, ini ada feature. Yang pertama itu mengandung human interest. Yang kedua itu in-depth. In-depth di sini yakni mengangkat sebuah topik secara mendalam. Lalu ada mengisahkan sebuah kisah hingga menyentuh emosi dan perasaan manusiawi. Selanjutnya juga ada feature melaporkan pandangan mendalam pada sebuah subjek. Lalu ada pokok masalah biasanya terdapat di tengah atau di akhir cerita. Jadi feature memang cukup berbeda dengan straight news dan in-depth news ya, karena memang tadi ada seperti bahasanya tidak baku atau menggunakan bahasa-bahasa sastrawi. Lalu mungkin untuk awalan straight news sendiri nanti bakalan dibahas, strukturnya juga bakalan berbeda antara hard news tadi dengan feature, apalagi nantinya ada in-depth news. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis feature paling populer. Yang pertama itu mengenai human interest atau membahas isu-isu melalui pengalaman orang lain. Yang kedua ada profiles, yakni berkaitan dengan ketokohan atau popularitas seseorang. Yang ketiga ada how to atau tips-tips panduan. Yang keempat historical features atau berkaitan dengan feature sejarah. Dan yang kelima itu ada behind the scenes. Cerita itu di balik peristiwa ataupun catatan perjalanan. Jadi misal ada sebuah sejarah ataupun peristiwa, nah itu di baliknya itu tuh sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, itu dalam berita feature tuh itu bisa menjadi salah satu tulisan yang cukup cukup diperhitungkan sih dalam feature. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada depth news ataupun in-depth news. Depth news ini sebuah berita yang dikembangkan secara mendalam, dan biasanya pendalaman berita itu dilakukan dengan cara mencari informasi tambahan dari narasumber ataupun fakta-fakta yang ada sebelumnya. Berita ini lebih menonjolkan unsur bagaimana atau how dan mengapa atau why. Jadi untuk berita depth news ataupun in-depth news ini mungkin di beberapa media online memang tidak dipublikasikan karena media online yang emang sudah ada itu kebanyakan straight news. Biasanya depth news ataupun in-depth news itu bisa kita temui seperti di majalah kampus. Nah, itu biasanya ada nih, karena memang untuk berita depth news ataupun in-depth news itu panjangnya tulisan tuh berbeda karena memang panjang dan cukup mendalam, dan itu untuk menguak fakta-fakta ataupun narasumber-narasumber yang mungkin dalam straight news itu tidak perlu, tetapi dalam depth news itu ternyata memang perlu ataupun memang harus ditulis, karena depth news itu lebih memusatkan beritanya itu mengenai sebuah proses ataupun penyebab dari sebuah kejadian ataupun peristiwa. Oke, lanjut. Nah, ini konsep piramida terbalik ini berkaitan dengan penulisan straight news. Yang pertama ada lead in atau peristiwa satu, berisikan fakta berita yang paling penting, seperti siapa, apa, di mana, dan kapan. Yang kedua ada peristiwa kedua, kronologi yang tidak begitu penting dari peristiwa satu atau bagaimana dan kenapa. Yang ketiga ada peristiwa ketiga, yakni gaungan ulang, fakta terpenting, dan kronologi lead out menyebutkan konteks peristiwa penting sebelumnya. Jadi untuk konsep piramida terbalik ini bisa kalian jadikan acuan untuk menulis berita straight news, terutama pada media-media online. Nah, ini pasti menggunakan konsep piramida terbalik untuk menulis beritanya. Lanjut. Nah, ini seperti tadi, cuma ini berupa gambar. Jadi, piramida terbalik yang pertama, ataupun info-info yang pertama, penulisan berita yang pertama itu ada
informasi paling penting. Apa aja nih informasi paling penting? Yakni ada apa di situ, apa sih yang diberitakan, lalu siapa sih yang terlibat, siapa yang diberitakan, lalu ada kapan peristiwa tersebut terjadi, atau kapan peristiwa tersebut terjadi ataupun acara tersebut dilaksanakan, lalu ada di mana, lalu ada mengapa dan bagaimana. Tetapi mengapa dan bagaimana memang letaknya di bawah dari unsur-unsur apa, siapa, kapan, dan di mana. Jadi paling penting memang sebenarnya ada apa, siapa, kapan, di mana. Sedangkan untuk mengapa dan bagaimana biasanya diletakkan pada paragraf-paragraf setelah penulis itu menuliskan unsur apa, siapa, kapan, dan di mana. Oke? Lanjut. Sepertinya sudah selesai. Mungkin langsung ke bedah berita, straight news ya. Maaf, Mahi, bisa yang satunya lagi? Yang berita straight news itu untuk nanti artikel. Oke, selanjutnya kita bedah sedikit berita straight news ya teman-teman. Jadi berita ini saya ambil dari lpmisi.com, atau sebelumnya saya memang menjabat sebagai sekretaris redaksi. Terkait langsung saja kita bedah terkait berita straight news di sini. Yang pertama ada judul, yakni judulnya Bangkitkan Gerakan Mahasiswa Melalui Sejarah. Jadi untuk judul berita itu maksimal kata itu ada 12 dan untuk judul yang lebih menarik itu sebaiknya tidak menggunakan kata kerja yang misalnya ada membangkitkan, tapi lebih menariknya itu bangkitkan, bukan membangkitkan tapi bangkitkan, seperti itu. Nah, biasanya di media online pun untuk ini lanjut ya, untuk paragraf bawahnya ya. Jadi ada Semarang, lpmc.com, dan biasanya di media-media online pun juga ada tulisan seperti itu. Misalnya langsung kompas.com, tempo.com, atau detik.com, dan lain sebagainya. Jadi untuk alamat ataupun identitas media online tersebut. Yang pertama itu dari kita terapkan piramida terbalik tadi, konsep piramida terbalik. Konsep piramida terbalik itu ada apa, siapa, di mana, dan kapan. Nah, di sini ada apa. Apa itu, jadi untuk elemen apa itu ada guna membangkitkan kembali gerakan mahasiswa. Nah, ini berarti apa sih yang diberitakan? Nah, ini tuh guna membangkitkan kembali gerakan mahasiswa, pendiri Omah Dongeng Marwah Hasan Auni bercerita banyak tentang sejarah aktivis mahasiswa 98. Nah, di mana nih? Nah, jadi untuk pelaksanaan penjelasan dan sambutan Hasan Auni ini dilakukan dalam webinar bertajuk Go Fadis, Gerakan Mahasiswa melalui Zoom Meeting dan siaran langsung YouTube SKM Amanat. Dan kapan nih kira-kira dilaksanakan? Nah, dilaksanakan pada minggu terus tanggal 6 bulan 12. Jadi setiap media pun untuk penulisan tanggal itu berbeda-beda. Untuk di LPM saya dulu itu memang tanggal dan bulan, jadi tahunnya memang tidak ditulis. Tapi ada beberapa media online yang memang menulis
6/12/22 2022 seperti itu. Jadi memang setiap media online pun punya SOP masing-masing. Jadi setelah itu ada konsep piramida terbalik, bawahnya ada unsur mengapa dan unsur kenapa. Untuk di bawahnya memang ada menjelaskan kronologi acara tersebut berlangsung. Memang untuk yang paragraf pertama itu disebut dengan lead in. Lead in atau sesuatu yang mengawali berita tersebut. Jadi penting banget nih ketika kalian ingin menulis berita, lead memang harus diperhatikan. Antara lead dan judul itu harus sesuai. Tidak boleh judulnya apa, nanti lead-nya juga beda. Jadi tidak boleh. Lead juga harus sesuai dengan judul. Baik, sudah Kak Mahi. Selanjutnya langsung ke artikel. Oke, untuk artikel di sini sebenarnya memang saya tidak menyiapkan PowerPoint ya teman-teman, tapi akan saya sampaikan secara lisan. Jadi artikel itu sebuah tulisan ataupun laporan yang memang menjelaskan atau bermuatan mengenai fakta-fakta ataupun isu-isu sosial yang biasanya menarik perhatian masyarakat juga. Artikel itu pun memiliki banyak jenis. Yang saya ketahui mungkin lebih banyak sih sebenarnya, seperti nantinya saya hanya menyebutkan dua. Yang pertama ada artikel populer dan yang kedua ada artikel ilmiah. Sebenarnya jenis-jenis artikel pun lebih banyak dari itu, tapi untuk menyingkat waktu saya menjelaskan dua itu. Untuk artikel populer yang pertama itu kita mungkin sudah terbiasa membaca artikel-artikel di media online. Nah, itu merupakan salah satu contoh artikel populer. Jadi untuk artikel populer ini memang sudah biasa kita temui di media online, sudah biasa dipublikasikan dari beberapa website. Sedangkan untuk artikel ilmiah itu biasa kita sebut jurnal ya teman-teman. Mungkin kalian yang memang sekarang masih semester 1, semester 2 ataupun masih sebagai mahasiswa bakalan ya terbiasa mendengar jurnal dan lain sebagainya. Jadi untuk artikel jurnal di sini sebenarnya ada strukturnya. Struktur itu biasanya setiap universitas itu kan biasanya memiliki jurnal online. Nah, jurnal online pun itu template-nya tuh masing-masing. Paling ya memang ada abstrak, lalu ada pendahuluan, lalu misalnya ada metodologi, hasil dan pembahasan, lalu ada penutup. Jadi untuk artikel ilmiah ataupun jurnal, setiap kampus memiliki syarat ataupun ketentuan masing-masing atau template tersendiri seperti itu. Untuk artikel populer itu biasanya bahasanya menggunakan bahasa yang mungkin lebih santai daripada artikel jurnal, artikel ilmiah. Itu biasanya berbeda karena memang segmentasinya itu berbeda. Untuk artikel populer itu segmentasi memang tidak hanya untuk akademisi, tetapi untuk ya siapa saja pengguna media sosial ataupun pengguna internet seperti itu. Sedangkan untuk artikel ilmiah atau jurnal itu biasanya segmentasinya akademisi seperti mahasiswa, dosen, cendekiawan, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh artikel populer itu bisa kalian temui misalnya ada di Mubadal ID, Pesantren ID, Mojok.co tuh biasanya ada dan lain sebagainya. Nah, untuk artikel populer sendiri itu, untuk menulis artikel itu sebenarnya ada isinya tuh berisikan opini dan fakta ataupun data. Untuk data ataupun faktanya itu sebenarnya ada 70%. 70% fakta atau data dan 30%-nya itu opini dari penulis, opini dari kita. Jadi sebenarnya untuk menulis artikel pun ya kita harus riset dulu, kita harus observe referensi-referensi jurnal dan lain sebagainya. Tidak hanya opini kita nih. Jadi kita menulis artikel juga harus ada data, harus ada fakta, tidak hanya opini penulis itu tidak. Nanti itu untuk opini yang memang ada tulisan opini. Jenis tulisan opini itu ada, tapi untuk artikel memang harus fakta ataupun data itu 70% di dalamnya.
Nah, untuk kebahasaan dari artikel sendiri itu kata-katanya harus dinotatif, harus makna sebenarnya, tidak boleh menggunakan puitisasi ataupun bahasa-bahasa metamorfosa dan lain sebagainya. Jadi memang harus dinotatif, nggak boleh konotatif atau konotasi itu tidak boleh. Untuk artikel ilmiah populer pun sebenarnya seperti itu untuk beberapa media online ya, karena yang saya temui di media online juga sudah banyak artikel-artikel populer yang mungkin lebih apa ya, lebih lebih ada pembaruan untuk dari kebahasaannya ataupun cara penulisan artikelnya. Nah, untuk kalian nih yang mungkin mau untuk memperkaya diksi ataupun memperkaya kata untuk menuliskan sesuatu, kalian bisa menggunakan aplikasi KBBI ataupun Thesaurus. Ini benar-benar membantu sih, apalagi bagi mahasiswa yang sedang mungkin mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas, makalah, dan lain sebagainya, itu perlu diasah sih untuk penggunaan bahasa baku. Kita harus sering-sering buka. Misalnya kita nulis, kita bingung, ini bahasa bakunya apa nih? Jangan malas untuk buka KBBI. Dan juga mungkin untuk sinonim itu kita juga bisa buka Thesaurus Indonesia. Nah, oke, untuk lanjutannya kita bedah nih artikel populer. Sebuah artikel populer. Bentar. Oke, di sini ada yang berjudul Humor sebagai Ekspresi Kebebasan Diri. Jadi judulnya ini memang cukup bahasanya menggunakan bahasa yang memang baku, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa konotasi ataupun bermakna ganda, itu sangat tidak diperbolehkan untuk menulis artikel. Nah, jadi ini ada kalimat-kalimat yang sudah saya tandai atau kasih saya coloring. Di sini ada paragraf kedua, paragraf ketiga, lalu ada paragraf terakhir. Ini ada saya tandai. Jadi yang saya tandai itu fakta-fakta yang ada dalam artikel tersebut. Sedangkan kalimat yang tidak saya tandai itu berarti berisikan opini penulis. Opini penulis. Jadi yang pertama, paragraf pertama itu berisikan opini penulis, paragraf kedua berisikan fakta ataupun data. Di sini ada dalam istilah Yunani, Homo sapiens, manusia yang tertawa disebut Homo ridens. Tertawa menjadi satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Tertawa memberikan dampak positif bagi yang melakukannya. Pasalnya, tertawa menjadi salah satu tindakan yang mencirikan kita sebagai manusia. Nietzsche mengungkapkan, you higher man learn to love. Manusia yang lengkap dan sempurna adalah yang mampu merayakan hidupnya dengan tertawa. Nah, ini menjadi salah satu fakta ataupun data. Jadi ada referensi nih dari tokoh Nietzsche yang mengungkapkan, you higher man learn to love. Itu menjadi salah satu data ataupun fakta dalam artikel tersebut. Di bawahnya juga ada mungkin ini paragraf terakhir ya ini. Untuk paragraf terakhir juga menyebutkan fakta ataupun data. Simon Wiesenthal, aktivis dari Austria, berkata, humor is the weapon of undermanned people. Humor menjadi senjata bagi masyarakat yang tidak punya senjata atau alat-alat berperang. Sehingga humor memang bisa membantu masyarakat yang tertindas untuk bisa mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi. Life too short to be serious all the time. Oke, jadi dalam paragraf terakhir pun ini untuk bahasa lebih mudahnya ya. Jadi misal nih untuk mengkritik sesuatu itu sebenarnya bisa dengan humor, tidak harus dengan hal-hal yang serius. Saya kasih contoh stand up comedy. Banyak nih stand up komedi yang benar-benar itu ngerosting para caleg ataupun para pemerintah. Jadi dengan humor-humor seperti itu tuh bisa mengkritik, bisa sebagai senjata untuk mengkritik. Nah, seperti itu. Jadi dalam artikel ini berisikan opini dan data-data ataupun fakta, tidak hanya opini dari penulis. Mungkin cukup sekian dari saya. Bisa dilanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih kepada Mbak Zida atas materi yang
sangat luar biasa. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau sesi Q&A dan diskusi. Untuk mekanisme Q&A pada malam hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang per sesi akan membacakan 5 pertanyaan. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk raise hand dan menyebutkan nama, asal, dan pertanyaannya setelah dipersilakan oleh moderator. Lalu izin menyampaikan juga kepada peserta bahwa link presensi akan dibagikan di akhir acara. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, kepada Kak Anissa Miranti Amri dipersilakan. Baik, kepada Kak Anissa Miranti Amri yang telah raise hand, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran nggak suara saya? Sudah terdengar. Iya, Kak? kedengaran. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa, asal dari Sulawesi Selatan, dari Parepare, kampus IAIN Parepare. Jadi, pertanyaan saya kepada kakak pemateri, yaitu tentang perbedaan opini dan berita. Kan tadi kakak sempat nyinggung nih tentang opini. Saya kemarin pas semester 6 pernah disuruh bikin tugas tentang opini, bikin opini. Nah, yang saya bahas itu adalah tentang peralihan masa sekolah SMA ke dunia perkuliahan. Nah, pertanyaan saya itu, apa sih yang membedakan antara opini dengan apa sih artikel populer yang tadi kakak bahas? Begitu, Kak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Anissa atas pertanyaannya. Kepada Mbak Zida, apakah mau langsung dijawab pertanyaannya atau menunggu 5 dulu? Kepada Mbak Zida, untuk pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Oh iya, mungkin bisa langsung saya jawab, mohon maaf. Oke. Oke, tadi pertanyaan dari Kak Anissa Miranti Amri. Jadi pertanyaannya itu perbedaan artikel populer dan berita ya. Oke, untuk berita sendiri, sebenarnya dari elemen-elemen atau struktur kebahasaannya juga sudah berbeda sih ya. Untuk elemen dari berita itu kan harus mencakup who, what, where, when, why, sama how. Sedangkan di artikel populer itu ya tidak ada elemen seperti itu. Jadi untuk artikel populer itu yang pertama, paragraf pertama itu atau paragraf awal itu biasanya untuk pengenalan isu atau pengenalan masalah. Selanjutnya pembahasan dari masalah itu, dan yang biasanya paragraf-paragraf akhir itu membahas mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Sedangkan berita tidak membahas itu. Berita itu membahas sebuah peristiwa ataupun acara yang dilakukan. Sebuah acara, misalnya ada acara nanti Pilpres nih. Nah, itu biasanya mesti bakalan banyak berita-berita strike news ataupun berita lainnya. Nah, itu mesti mencakup adanya kapan Pilpres itu dilaksanakan, di mana saja. Misalnya ada di Kecamatan Ngalian di Semarang nih, itu semisal. Lalu ada kapan di mana, lalu siapa, kira-kira siapa yang nyoblos ataupun intinya berkaitan dengan siapa saja yang terlibat di situ. Dan ada kronologi pelaksanaan pencoblosan Pilpres. Sedangkan di artikel populer itu tidak mencakup adanya kapan terjadinya ataupun siapa yang terlibat dan juga di mana. Jadi memang dari unsur yang ada dalam artikel populer dan berita itu memang sudah jelas berbeda. Seperti itu, Kak Anissa, apakah bisa dipahami?
Baik, kepada Kak Anissa, apakah bisa dipahami? Oke, baik, jika dirasa sudah dipahami. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, atas nama Kak Eka Yulianita, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya di malam hari ini. Saya Eka Yulianita, asal dari Universitas Jambi. Izin bertanya kepada moderator kita malam ini. Izin bertanya, Kak. Mungkin tadi Kakak telah menerangkan materi tentang menulis artikel dan berita. Nah, kebetulan saya agak tertarik ini untuk membuat artikel dan berita. Nah, izin bertanya dong, Kak, hal atau langkah-langkah awal sebagai pemula untuk menulis artikel ilmiah itu gimana ya, Kak? Terima kasih, saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berhubung ada dua penanya, dipersilahkan kepada Kak Diva Erlangga. Izin, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diva Erlangga, saya dari Sulawesi Selatan, kampus Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya saya saat ini tengah menginjak memasuki semester 2. Maaf Kak, bisa diulang lagi nggak? Mohon maaf, mungkin untuk Kak Anissa bisa nanti dulu ya, ini ada yang mengajukan pertanyaan. Nah, saat ini saya berada di tahun awal sebagai mahasiswa di universitas. Nah, sebelumnya disebut oleh Kak Azida, kalau mahasiswa baru kan kebanyakan review artikel, review jurnal begitu. Saya ingin bertanya, Kak, mungkin bisa kasih tips bagaimana caranya kita dapat mengolah atau mendapat informasi dengan baik dan maksimal dari artikel, Kak. Karena saat ini jujur saya masih bingung bagaimana cara mengambil informasi dari artikel. Apa sudah jelas, Kak? Baik, terima terima kasih kasih kepada Kak Diva atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Kak Muhammad Faiz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Asri Perdana. Saya di sini sebagai mahasiswa baru yang sekarang sudah menginjak semester 2. Jadi, seperti yang ditanyakan dari Diva Erlangga tadi, kalau mahasiswa baru awal-awal kayak gini itu banyak disuruh review artikel dan semacamnya gitu. Jadi kendala saya itu kalau sudah dapat informasinya gitu susah dalam mengolah kata. Kalau dari Kak Azida sendiri ada tips apa enggak gitu? Sudah, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Muhammad Faiz atas pertanyaan. Selanjutnya kepada Kak Azida, apakah untuk pertanyaannya mau ditunggu sampai 5 dulu atau langsung dijawab yang ada? Bisa saya jawab. Oke. Baik, untuk Kak Azida, pertanyaan yang tadi di awal itu hal-hal yang sekiranya perlu diperhatikan sebelum menulis artikel. Oh ya, itu pertanyaan dari Kak Eka ya, Kak Eka Yulianita. Ya, ini menjawab pertanyaan dari Kak Eka Yulianita, yakni langkah-langkah pemula untuk menulis artikel populer ataupun berita. Sebenarnya ya saya juga sebelumnya mungkin kurang suka menulis, tetapi memang sudah saya biasakan untuk membaca. Jadi langkah pertama untuk menulis sebenarnya itu membaca. Ibaratnya tuh gini, kalau kita mau menulis tapi otak kita kosong, otak kita tuh nggak ada diksi-diksi, tidak ada kata-kata yang mau kita tulis, itu kita mungkin cukup susah untuk menulis sesuatu.
Jadi langkah pertama itu biasakan untuk membaca. Misalnya ini Kak Eka ingin nulis artikel populer. Jadi mulai sekarang biasakan baca-baca artikel populer, bebas itu mau membaca tema-tema yang tentunya kamu sukai ya. Jadi untuk membaca pun itu tidak dipaksakan ataupun tidak memaksa untuk membaca hal-hal yang cukup berat, tetapi baca dulu artikel yang topiknya memang kamu sukai. Oh, aku suka topik terkait self development atau self improvement. Nah, itu berarti kamu baca tuh artikel terkait itu. Nah, nantinya itu kamu bakalan sedikit demi sedikit tersuplai kata-kata ataupun diksi yang nantinya bisa sangat membantu untuk kamu menulis artikel populer. Sama halnya untuk menulis berita sepertinya seperti itu. Jadi kita biasakan untuk membaca berita-berita straight news. Misal ada kompas.com, ada detik.com, lalu ada Republika, dan lain sebagainya. Jadi memang ya kunci pertama untuk menulis itu membaca. Karena dengan membaca itu kita tersuplai diksi-diksi atau kata-kata yang nantinya sangat-sangat membantu untuk memudahkan atau ya kita jadi lancar untuk menulis seperti itu. Bagaimana Kak Eka? Apakah bisa dipahami? Baik, kepada Mbak Eka, apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Mbak. Terima kasih Kak dan moderator. Ya, tentunya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Azida dari Diva Erlangga tadi, berhubung masih maba, nah kebanyakan tugas itu masih review artikel. Mungkin ada tips untuk mengolah informasi dari artikel itu sendiri. Monggo Mbak Azida. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Diva Erlangga dan Muhammad Faiz itu relate ya. Jadi saling berhubungan kan terkait mereview artikel jurnal seperti itu ya. Ya, jadi untuk mereview jurnal sebenarnya itu dengan membaca abstrak nih ya, sebenarnya untuk dari membaca abstrak pun kita sudah mendapat 50% ataupun 60% dari kita sudah mendapat 60 ataupun 50% informasi dari artikel jurnal tersebut. Jadi yang pertama ya kita baca abstrak nih. Soalnya dari abstrak kita sudah menemukan sebenarnya tujuan penelitiannya itu apa, dan dari abstrak pun kita juga sebenarnya sudah mendapat hasil dari pembahasan ya, meskipun itu dijelaskan secara singkat 2 kalimat atau kalimat, tapi setidaknya dari kata kunci tersebut kita sudah memahami, oh ternyata artikel jurnal ini membahas tentang ini, oh metode yang digunakan tuh ternyata ini, dan misal oh tujuannya penelitiannya tuh ternyata ini. Jadi memang abstrak tuh menurut saya membantu untuk kalian mereview jurnal. Dan untuk mengolah kata pun untuk mereview jurnal sebenarnya kita tidak harus sama persis dengan artikel jurnalnya, tetapi bisa kita olah dengan bahasa kita sendiri, asalkan konteks atau substansi dari tulisan itu masih sama, masih mengandung informasi yang tidak bertolak belakang. Jadi memang ya nggak apa-apa kamu menggunakan bahasa kamu, asalkan tetap baku, bukan sama persis dengan artikel jurnal yang harus kamu review. Kira-kira seperti itu. Bagaimana Kak Faiz atau Kak Diva Erlangga? Sudah Kak, terima kasih. Ya, Baik Kak, terima kasih atas tipsnya. ya Baik, sama-sama. terima kasih kepada Mbak Zida dan peserta yang telah mengajukan pertanyaan tadi. Selanjutnya kepada peserta, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Dipersilakan untuk raise hand. Baik, apabila dari peserta, baik, ada dari Kak Elena Seotang, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Elena Syautang. Saya dari Medan, kampus saya Universitas HKBP Nomensen. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana Kak syarat-syarat dalam penulisan sebuah artikel? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Kak Elena atas pertanyaannya. Kepada Mbak Jida dipersilakan untuk menjawab Oh pertanyaan. ya, ya, ya terima kasih. Jadi pertanyaan dari Kak Elena Sihotang itu tadi terkait eh, terkait bahasa yang digunakan ya, kalau tidak salah. Ya, jadi untuk artikel sendiri, artikel populer itu menggunakan bahasa yang denotatif atau kalimatnya tuh sebenarnya bermakna sebenarnya, bukan nanti menggunakan bahasa-bahasa misalnya menggunakan metaforis dan lain sebagainya tuh enggak, tetapi memang bahasanya baku dan maknanya tuh harus sebenarnya. Bahasa-bahasa baku dan maknanya tuh harus sebenarnya. Dan biasanya dalam artikel populer itu menerangkan sesuatu yang kausalitas atau ada penyebab dan juga ada akibat. Misalnya ada isu-isu tertentu dan juga nantinya bakalan ada solusi, atau dari penulis itu menyebutkan adanya solusi dari isu ataupun permasalahan sosial yang dituliskan dalam artikel populer. Jadi memang untuk menuliskan artikel populer itu yang menggunakan bahasa baku, tetapi memang sekarang ini banyak saya temui itu di beberapa media online, mungkin lebih lebih apa ya, lebih berfokus bukan pada, tidak lagi dengan struktur pakem dari menulis artikel populer, tetapi sudah banyak perubahan ataupun improve, sudah banyak mereka tuh ya terkait segmentasi lagi sih. Misal untuk segmentasinya remaja mungkin bahasanya sudah tidak baku lagi seperti itu. Jadi ya sebenarnya memang menggunakan bahasa baku, tetapi untuk media online sendiri biasanya memiliki SOP standarnya masing-masing seperti itu, Kak. Bagaimana Kak Elena? Baik, Kak, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, terima kasih pada Kak Elena yang telah mengajukan pertanyaan dan Mbak Zida yang sudah menjawab pertanyaannya. Baik, untuk sesi Q&A yang pertama sudah selesai. Izin memberitahukan kepada peserta untuk mengisi link presensi yang telah di-share oleh panitia di kolom chat Zoom. Baik, untuk selanjutnya sesi Q&A yang kedua, 5 pertanyaan yang akan saya bacakan yang ada di Q&A Zoom. Nah, ini. Ada pertanyaan pertama ini, kan akhir-akhir ini banyak berita yang memuat judul yang dibilang wah banget, terus ada tulis baca selengkapnya. Memang diperbolehkankah? Mungkin kepada Mbak Zida, mau dibacakan semua atau langsung dijawab? Mohon maaf, bisa diulang sekali lagi? Oke. Nah ini Mbak Zida, kan akhir-akhir ini banyak berita yang memuat judul yang dibilang itu wah banget. Terus ada tulisan baca selengkapnya. Nah hal seperti itu apakah diperbolehkan? Oh ya, sebentar ya, sebentar. Oke, akan saya jawab terkait misalnya dari judulnya itu, wah ya, judulnya itu terlalu bombastis. Jadi terkait judul clickbait ataupun basis itu memang sangat-sangat tidak diperbolehkan dalam menulis berita straight news atau berita online. Harusnya antara judul dengan lead itu ya memang harus sesuai, tidak boleh melebih-lebihkan atau menggunakan apa ya, ini yang clickbait sih, untuk bahasa beritanya itu seperti itu. Antara isi dan judul itu ya harus sama, konteksnya juga harus sama, tidak boleh berbeda. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Ya mungkin kepada Kak Putra _ ITTS apakah bisa dipahami? Siap, bisa diterima dan bisa dimengerti. Terima kasih. Baik, terima Ya, kasih sama-sama. atas responnya dan juga jawabannya dari Mbak Zida. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, menurut kakak,
platform yang recommended untuk menulis berita itu apa? Bagus dalam artian itu bisa menghasilkan side income dari anonymous partisipan. Ya, oke. Mungkin untuk ada sih beberapa media online yang memang menampung tulisan kita. Sebenarnya ada beberapa, tapi mungkin seleksinya juga agak susah ya untuk media-media nasional yang besar seperti Kompas.com itu bisa. Kompas.com bisa, terus detik.com juga bisa, itu sebenarnya bisa. Tapi memang untuk media-media online yang terkenal seperti Republika, Kompas.com, Tempo, dan lain sebagainya itu yang biasa kita dengar itu memang ada seleksi yang cukup selektif ya. Jadi ya memang mungkin untuk mencoba itu kalian bisa jadi kontributor nih. Misalnya di kontributor di website-website tertentu itu biasanya ada honorarium. Lumayan sih untuk menurut saya itu biasanya ada honorarium. Bisa kalian browsing sih di Google itu ada beberapa website yang memang menerima tulisan kita dan nantinya kita bisa mendapat honor seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, berhubung ini penanya yang tadi anonim, nanti bisa langsung kita lewati ya Mbak Cida ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, ini izin bertanya Kak, terkadang saya dalam menulis artikel merasa kehilangan arah atau ngeblank, ini bagaimana cara mengatasinya ya Kak, dari Anonymous? Oke, itu berarti block writer ya. Biasanya ya itu memang penyakit yang umum sih untuk para penulis. Itu emang umum sih untuk block writer sendiri. Nah, untuk mengatasi block writer itu sebenarnya ada banyak cara. Mungkin yang pertama itu kalian menutup laptop kalian ataupun buku kalian. Jadi sementara waktu kalian jangan menulis dulu. Mungkin ada beberapa menit kalian keliling nih keluar ataupun ya intinya mengalihkan pandangan ataupun fokus kalian ke tulisan. Jadi kalian perlu jeda untuk itu. Kalian cari inspirasi dimanapun bebas. Ataukah kalian mau baca buku yang kalian sukai ataupun kalian keluar untuk sekedar berjalan-jalan dan kalian dapat inspirasi ataupun motivasi untuk menulis lagi. Tapi memang untuk blog writer sendiri itu ya tidak bisa dipaksakan untuk langsung menulis dan selesai, tapi memang butuh proses. Tetapi menurut saya ya itu namanya memang proses dari penulis-penulis profesional pun sebenarnya seperti itu, tetapi mereka sudah pandai mengontrol ataupun sudah pandai mencari jalan lain ketika mereka ada blog writer. Jadi misal mereka mungkin mereka lebih ke jalan-jalan ataupun mereka nonton film terlebih dahulu, mereka bermain games terlebih dahulu, tetapi ada batasan waktu. Misal 20 menit ataupun 15 menit nih, aku mau nonton film atau nonton YouTube sebentar, nanti habis itu ya aku lanjutin lagi tulisannya gitu. Jadi bukan berarti kita nonton ataupun kita main games terus kita lupa waktu, enggak. Tapi kita harus konsisten dengan timeline ataupun waktu yang sudah kita batasi untuk lanjut menulis lagi, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Mbak Cida. Ini berhubung anonim partisipan, jadi bisa kita lewati ya. Terus yang selanjutnya dari Kak Haikal Hiakuya. Saya mau bertanya mengenai isi dari artikel, terutama artikel ilmiah. Yang disampaikan tadi bahwa data atau fakta itu 70 dan opini itu 30%. Yang saya tanyakan, struktur dari artikel itu apa saja ya? Karena saya menyusun ini masih bingung. Apakah seperti makalah atau yang seperti apa? Monggo Mbak Cida. Baik, itu untuk 30% dan 70% itu untuk untuk artikel populer ya, mohon maaf. Jadi untuk artikel ilmiah ataupun jurnal itu memang ada berisi opini kita. Tapi opini kita itu diperkuat dengan fakta ataupun data. Jadi memang untuk jurnal ilmiah itu memang lebih banyak fakta ataupun data. Meskipun nanti di hasil pembahasan itu ada opini kita, tapi opini kita itu sebagai pengiring fakta ataupun data, tapi tetap yang paling utama tuh fakta ataupun data untuk artikel ilmiah seperti itu.
Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, terima Oke, kasih baik. kembali. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya Mbak Zida. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum, saya Muhammad Satria Ibrahim dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kak mau tanya, biasanya dalam penelitian terkait hadis itu kan banyak dari kita modelnya masih mengutip gitu. Nah, cara untuk bisa membuat tulisannya itu lebih menarik itu bagaimana, nggih? Terima kasih. Oke, berarti di sini terkait mengutip pernyataan tokoh seperti itu ya. Oke, jadi terkait itu sebenarnya kan nanti kaitannya dengan plagiasi ya. Untuk plagiasi sendiri itu sebenarnya ada batas minimal plagiasi. Misal ada berapa persen kita menuliskan pernyataan dari tokoh dan itu sama persis, itu bisa dikatakan plagiasi. Namun ketika kita merubah diksi, diksi itu sinonim ya, bukan merubah makna tapi merubah diksi, tetapi tetap konteks ataupun substansinya itu sama. Nah, itu diperbolehkan untuk menulis kutipan atau mengutip pernyataan tokoh ataupun mengutip pernyataan dalam buku itu diperbolehkan, dan kita juga diperbolehkan untuk mengubah diksi, bukan mengubah makna atau isi itu bukan, tetapi mengubah diksi. Nah, itu nantinya bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi. Mungkin yang untuk semester akhir nih bakalan terbiasa dengan Turnitin itu untuk cek plagiasi. Nah, itu bisa kalian atasi nih dengan mengubah diksinya, atau kalian olah nih, kira-kira aku baca dulu kutipan tersebut, kalian baca, kalian dapat insight-nya, kalian dapat apa sih yang dibahas. Nah, itu kalian sampaikan dengan bahasa kalian, tetapi tidak merubah konteks ataupun substansi. Seperti itu sih untuk mengutip kutipan dari buku ataupun tokoh. Apakah bisa dipahami? Baik, kepada Kak Muhammad Satria, apakah masih ada di forum? Apakah pertanyaan sudah cukup untuk dijawab? Oke, baik, jika dirasa sudah cukup menjawab, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada peserta diharapkan untuk on cam untuk sesi dokumentasi yang mana nanti akan diupload di sosial media dari KKN. Baik, kepada peserta yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Sebelum on cam bisa dirapikan dulu mungkin rambut dan pakaiannya seumpama masih kurang rapi. Baik, mengingat sudah banyak yang on cam, untuk sesi dokumentasi saya serahkan kepada panitia. Oke, saya ambil foto dulu ya, karena ini ada yang tinggal 120 peserta, ada 5 slide, maka kita akan ambil 5 slide. Sebentar. Mungkin boleh pose dulu. Mana pose? Jangan gini, jangan. Nah, gimana posenya? Jangan gini dong, gini aja, gini. Yang gini nanti dikira pendukung nomor 2 nanti. Gini aja, gini nggak apa-apa. Ya, gini aja, benar ya. Saya foto dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Masih kurang 3 lagi, biar kena semua ya. Oke, sebentar. Yang slide ketiga. Bisa saya bebas lagi sebentar. 1, 2, 3.
Oke, sebentar saya save dulu. Ini lagi kurang yang ke slide keempat. Slide keempat AFK semua ini. Slide kelima juga AFK semua kayaknya. Oke, udah slide 1 sampai ke 3 aja cukup. Terima kasih yang hadir. Saya serahkan lagi ke moderator untuk penutupan. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah memimpin sesi dokumentasi. Sebelum closing statement, izin untuk menyampaikan mengenai konklusi dari materi pada malam hari ini. Berita adalah laporan atau informasi yang berisikan sebuah peristiwa terbaru dan menarik perhatian khalayak, yang mana informasi ini berisi peristiwa yang faktual dan aktual. Lalu nilai-nilai berita ada magnitude, significance, timeliness, proximity, prominence, impact, conflict, human interest, uniqueness, dan sexual. Lalu elemen-elemen berita ada 5W1H yang sudah kita ketahui bersama, yaitu who, what, when, where, why, dan how. Lalu kategori berita secara garis besar dibagi menjadi dua, ada straight news dan in-depth news. Straight news dibagi kembali menjadi hard news dan soft news. Atau straight news sendiri adalah berita yang ditulis secara ringkas, lugas, dan apa adanya. Lalu untuk hard news sendiri yang berita yang biasanya menjadi headline, yang to the point, dan harus segera dipublikasikan dan diketahui oleh khalayak. Lalu untuk soft news adalah berita yang memuat human interest atau jenis rubric feature, yang gaya penulisnya seperti bercerita dan berbentuk seperti cerpen atau novel. Lalu ciri-cirinya mengandung human interest, lalu in-depth mengangkat sebuah topik secara mendalam, lalu fitur melaporkan pandangan mendalam pada sebuah objek, dan pokok masalah biasanya ada di tengah atau di akhir. Lalu jenis fitur yang paling populer ada human interest, profile, dan how to. Lalu ada depth news atau in-depth news, beritanya itu mendalam, yang mana pendalaman berita dilakukan dengan mencari informasi tambahan dari narsum atau fakta yang sudah ada sebelumnya, berfokus pada unsur how dan why. Lalu untuk konsep periode terbaliknya sendiri, mulai dari yang paling atas ada lead in, peristiwa 1, lalu ada peristiwa 2, dan peristiwa 3. Yang masing-masing peristiwa 1 berarti fakta berita yang paling penting, peristiwa 2 kronologi yang tidak begitu penting dari peristiwa 1, lalu yang ketiga, peristiwa 3 adalah kewenangan fakta yang terpenting. Baik, cukup untuk konklusi dari materi pada malam hari ini. Kepada Mbak Zida, apakah ada closing statement yang mungkin ingin Mbak Zida sampaikan kepada peserta webinar pada malam hari ini? Baik, mungkin closing statement dari saya itu menulislah, karena menulis itu dapat memperpanjang memori kita yang terbatas tentang suatu pengalaman ataupun suatu peristiwa yang kita alami. Mungkin itu sih. Teruslah menulis, jangan takut untuk menulis dan mencoba. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Zida atas materinya pada malam hari ini. Saya Muhammad Yusri Ubadilmai selaku moderator yang memimpin jalannya acara pada malam hari ini, mewakili saya pribadi dan rekan-rekan panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Zida selaku pemateri yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Lalu juga terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada agenda malam hari ini. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan ataupun muncul kekurangan yang ada di webinar pada malam hari ini. Baik, sebagaimana kita mulai dengan doa, alangkah baiknya kita tutup dengan doa juga. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, berdoa dapat dijawabkan karena sesungguhnya tidak ada kata akhir dalam berdoa. Sebelum ditutup, izin menyampaikan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi yang sudah dikirim oleh panitia di kolom chat Zoom. Baik, kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.